jenis vaksinnya yang antara dosis pertama dan dosis kedua tuh harus sama atau boleh beda nggak sih? Harus sama. Itu kalau Harus sama. untuk suntikan pertama dan kedua dosisnya itu harus sama. Oke. Misalnya kalau Sinovac ya Sinovac lagi keduanya gitu. Oke. AstraZeneca ya AstraZeneca lagi keduanya. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Halo, senang sekali saya Ades kembali lagi hadir untuk menjadi support system untuk kita bersama-sama mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Menjalani gaya hidup sehat bukan hanya sekedar mencegah penyakit, tapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, penting untuk segera memulai gaya hidup sehat agar kualitas hidup lebih meningkat. So, welcome to our program, Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Oke, hari ini masuk episode ke-6. Saya sudah bersama seorang dokter, seorang kepala departemen marketing and sales Mitra Keluarga Kemayoran dan Kelapa Gading. Dan hari ini kita akan membahas seputar pentingnya vaksin untuk membangun pribadi yang sehat. Siapa dia narasumbernya? Yaitu Dr. Angela Halim. Halo dok. Halo. Dokter, lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang karena saya sales dan marketing di rumah sakit, jadi tentunya saya sibuknya seputar sales dan marketing ya. Ya jualan produk, terus mempromosikan dokter-dokter, layanan unggulan di kedua rumah sakit Mitra Keluarga, yaitu Mitra Keluarga Kemayoran dan Kelapa Gading gitu. Tapi dokter juga terlibat kegiatan vaksinasi dok? Ya, pastinya. Karena kan vaksin salah satu program pemerintah yang dihimbau oleh pemerintah, khususnya Dinkes, itu untuk dipercepat akhir-akhir ini. Makanya betul. Mitra keluarga, baik yang Kemayoran dan Kelapa Gading terpilih untuk menjadi tempat vaksinasi bagi pemerintah, bagi beberapa jenis vaksin yang sudah beredar di Indonesia gitu. Oke, berbicara tentang vaksin, kita tahulah ya dari akhir tahun lalu ya dok ya, vaksinasi di Indonesia sudah mulai lakukan, dan terkait dengan pandemi COVID-19 ini, jadi mendorong masyarakat nih untuk segera melakukan vaksinasi agar memang mempunyai kekebalan tubuh yang cukup kuat ya dok. Nah, sebenarnya sendiri bagaimana sih vaksin bekerja nih dok di dalam tubuh, dan apa fungsinya untuk tubuh kita dok? Oke, gini, untuk mengetahui fungsi vaksin dan bagaimana vaksin bekerja di dalam tubuh kita, tentunya kita harus kenal dulu vaksin yang beredar di Indonesia itu ada berapa. Nah, kita sampai saat ini yang beredar di Indonesia dan Jakarta itu ada 4 tipe, yaitu tipe yang pertama adalah whole virus, itu virus yang maksudnya di nonaktifkan. Itu ada protein subunit, ada nukleik, ada DNA dan mRNA, dan viral vector. Nah, masing-masing dari keempat vaksin ini, jenis vaksin ini apa aja? Nah, saya mungkin bisa mengklasifikasi adalah 2. Ada virus konvensional atau tradisional, itu dibuat dari dibuat dari virus itu sendiri yang dilemahkan atau diinaktifkan gitu. Ada 2 itu juga. Ada vaksin live attenuated, mencetuskan imunogenitas jangka panjang, dan yang satu lagi inactivated virus, lebih aman digunakan karena virus itu akan inaktivasi virus itu akan menstimulasi antibodi supaya terbentuk imunitas di dalam tubuh kita gitu. Nah, terus tentunya dengan alasan tersebut keduanya akan memancing imunogenitas jangka panjang sehingga antibodi
terbentuk di dalam tubuh kita untuk melawan virus COVID yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi tentunya semua jenis vaksin itu bukannya katanya mencegah virus masuk ke kita ya, tapi memperingan efek dari serangan virus yang terjadi di tubuh kita, itu aja. Nah, dari gimana dok terus? Nah, terus ada lagi yang ketiga dan keempat, yaitu virus mRNA yang itu hanya bagian dari bakteri atau virus asli yang akan menstimulasi dia akan menstimulasi ke tubuh supaya bikin protein. Jadi gini, vaksin jenis mRNA ini bekerja dengan cara mengajarkan sel-sel tubuh membuat protein yang memicu pembentukan respon imun. Setelah respon imunnya terbentuk, akan muncul antibodi yang akan melindungi tubuh kita jika terinfeksi virus, gitu. Nah, kenapa? Maksudnya, kenapa kita bilang vaksin ini perlu? Karena biar bagaimanapun juga, baik yang sudah pernah kena ataupun yang belum pernah kena, ini dapat memproteksi tubuh kita sedini mungkin, gitu. Virus mRNA itu mungkin bisa dibilang lebih unggul dibanding vaksin DNA dalam imunogenitas, tapi kelemahannya adalah perlu disimpan dalam suhu yang sangat dingin, yaitu kurang dari minus 70 derajat. Jadi akan ada kendala untuk cold chain-nya nih, gitu. Untuk distribusi, untuk penggunaannya di tempat-tempat vaksinasi, gitu. Betul. Gitu sih. Nah, dari jenis-jenis virus yang tadi dokter sebutin, sebenarnya sudah di klasifikasi juga by yang akhirnya menjadi perbedaan nama si vaksin. Yang aku tahu di Indonesia mungkin ada Sinovac, ada AstraZeneca gitu ya dok ya. Itu klasifikasinya dari si fungsi vaksin itu tadi yang tadi dokter jelaskan ya. Oke. Berarti kalau yang virus yang konvensional itu lebih ke Sinovac. Sinovac itu kita kenal dengan nama vaksin gotong royong, gitu. Kalau AstraZeneca itu adalah virus hasil genetika. Tapi kalau Moderna dan Pfizer adalah kedua jenis vaksin yang berbasis messenger RNA atau mRNA. Disinyalir Moderna dan Pfizer ini adalah yang paling efek terhadap varian Delta, Beta, Eta, dan Kappa, gitu. Tapi untuk Kappa kita harus melihat jurnal lebih baru lagi, gitu. I see. Aku kebagiannya Sinovac nih dok. Sama kok. Sama ya. Sama. Gini, kalau Sinovac itu dulu Sinovac berapa kali? 2 kali kan udah? Aku 2 kali. Ya, betul. Jadi rata-rata itu semua diberikan dengan dosis 2 kali suntikan. Yes. Tapi beda-beda ya. Ada yang setengah, ada 0,5 mili. 0,5 mili itu pada Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, dan Moderna. Tapi kalau untuk Pfizer itu cukup 0,3 mili saja per dosis suntikan. Selangnya sekitar 28 hari gitu. Berarti sebenarnya yang ngebeda ini dari jenis-jenis vaksin adalah tadi yang dokter bilang ada yang memang dimasukkan virus aktif, virus yang non aktif. Virus yang dinonaktifkan itu dinonaktifkan. Sinovac dan Sinopharm gitu. Tapi kalau yang Pfizer dan Moderna itu dia itu bisa dibilang dia itu protein vaksin yang membuat protein tertentu untuk membentuk memicu respon imun, gitu. Kalau si AstraZeneca dok? AstraZeneca juga merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Bosen sama olahan mentai yang gitu-gitu aja? Sekarang udah makin banyak loh ragam olahan yang bikin kamu makin jatuh hati sama mentai.
Your Sweet and Salty punya macam-macam varian mentai yang bisa bikin suasana jadi santai. Dari mulai Indomie goreng mentai, dimsum mentai, chicken mentai rice, dan spaghetti mentai, semua bahannya halal dengan kualitas premium. Untuk pemesanan dengan sistem pre-order, silakan kunjungi Instagram di @yoursweetandsalty. Your Sweet and Salty. We made your favorite sweet and salty meal. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Ini kita vaksin ya, kan ada dosis pertama, ada dosis kedua, itu harus sama dok? Jenis vaksinnya yang antara dosis pertama dan dosis kedua itu harus sama atau boleh beda nggak sih? Harus sama. Itu kalau Harus sama. untuk suntikan pertama dan kedua dosisnya itu harus sama. Misalnya kalau Sinovac ya Sinovac lagi keduanya. Gitu. Oke. AstraZeneca ya AstraZeneca lagi keduanya. Soalnya ini ada masih banyak nih teman-teman nih dok, mungkin yang masih belum aware ya, dan termasuk aku juga gitu. Misalkan dari kasus salah satu teman dia sudah vaksin dosis pertama Sinovac. Nah dijadwalkan dosis kedua itu ternyata dia berhalangan nih dok. Berarti kan dia harus cari lagi ya untuk dosis kedua yang benar-benar Sinovac. Nah pertanyaan yang sering dilontarkan, ini gimana nih gue gitu kan, mesti daftar kemana dan cari kemana yang sama-sama, apakah memang harus sama-sama Sinovac atau memang boleh nih dengan jenis vaksin yang lain gitu. Jadi memang harus cari vaksin yang sama ya dok, jenis vaksin yang betul. sama. Harus jenis vaksin yang sama. Kalau misalnya gara-gara misalnya ada nih suntikan pertama, terus kena COVID. Nah, jadi kan ketunda tuh pas mau suntikan kedua nggak bisa karena kena COVID. Nah, nggak apa-apa setelah sembuh, tidak usah menunggu sampai full 3 bulan. Memang teorinya harus 3 bulan. Tapi misalnya sudah 2 bulan lebih mendekati 2 bulan, nggak apa-apa divaksin saja. Karena aman ya dok? Aman gitu, karena sedini mungkin memang sih kalau habis kena pasca COVID itu antibodi kita masih tinggi, tapi kan lama-lama kan menurun tuh seiring waktu, aktivitas, dan itu tidak menutup kemungkinan dia bisa terinfeksi kembali gitu. Apalagi varian COVID itu juga sekarang kan sudah berupa-rupa nih, bermutasi sedemikian hebatnya, luar biasanya. Jadi udah saya pikir kan dulu cuma ada alpha beta, ya sekarang ada delta, ada delta plus, ada eta, ada kappa, ada lambda. Betul. Udah banyak banget ya alfabet. Iya. Makanya itu harus diikuti terus, dan tentunya para peneliti juga dari berbagai negara juga akan terus meneliti vaksin apa yang bisa mengcover dan efek terhadap varian-varian virus COVID-19 yang baru ini. Gitu. Oke. Nah dari kriteria orang yang boleh divaksin dan tidak boleh, tadi dokter juga sempat bicara kalau misalkan dari segi after kita sembuh lah istilahnya, sembuh dari COVID, sebenarnya harusnya 3 bulan setelah negatif ya dok ya. Nah tapi kata dokter dibolehkan nih walaupun 1 bulan atau 2 bulan setelah COVID gitu kan, itu aman ya. Nah selain itu ada nggak sih dok, misalkan beberapa penyakit yang memang tidak diperbolehkan untuk divaksinasi gitu? Kalau dulu itu memang ada beberapa aturan dari Kemenkes dan dari PAPDI untuk yang punya riwayat autoimun lah nggak boleh, terus ibu hamil nggak boleh gitu kan. Tapi sekarang yang pastinya hanya satu persyaratan pertama yang paling penting adalah suhu tubuhnya itu harus di bawah 37,5 gitu. Pokoknya suhu normal lah ya. Jangan demam-demam di vaksin, itu nanti malah kolaps dia kan. Terus syarat kedua adalah tekanan darah.
tekanan darahnya Oke. itu kalau di atas 180/110 mm pagi, itu harus diulang 5-10 menit kemudian. Jika masih tinggi, vaksinasinya ditunda sampai terkontrol. Disuruh minum obat dulu nih, diturunin tensinya gitu. Nah, yang aturan lain adalah jika kontak dengan pasien COVID dalam rentan waktu 14 hari dan masih memiliki demam, batuk, pilek, itu mendingan ditunda dulu gitu. Oke. Gitu. Terus sisanya kalau misalnya ibu yang hamil, itu dulu bilang nggak boleh, sekarang udah boleh. Yes. Tapi minimum harus 12 minggu. Jadi trimester pertama itu tidak Usia divaksin. kandungannya minimal 12 Ya. minggu. Ya, usia Oke. kandungannya minimum 12 minggu. Jadi janin tuh udah benar-benar stable ya di rahim si ibu ya gitu. Oke. Terus ibu menyusui juga boleh, sudah dapat Oke. vaksinasi COVID. Terus Oke. kalau riwayat kayak asma, terus sesak napas, terus bengkak, reaksi Yes. boleh nggak katanya gitu. Itu balik-balik lagi kita harus melihat boleh nggak. Ntar dapat surat rekomendasi dari dokter. Jadi Oke. si peserta harus konsultasi dulu ke dokter, boleh Iya, nggak? iya, iya. Oke. Untuk asma ya gitu. Iya. Terus yang kayak apa ya? Yang dulu nggak bisa disuntikan banget adalah penyakit jantung gitu. Tapi sekarang penyakit jantung pun sudah boleh asal terkontrol. Misalnya udah pernah pasang stent nih. Orang bilangnya orang awam bilangnya pasang ring ya di jantung. Iya, betul. Itu sekarang sudah boleh asal terkontrol diabetesnya atau hipertensinya. Soalnya biasanya orang yang pasang ring itu asal muasalnya kan pencetusnya adalah diabetes sama darah tinggi. Hipertensi ya. Itu yang harus terkontrol. Kalau terkontrol aman-aman aja. Gitu. Ini apalagi pandemi gini nih, Dok. Banyak banget orang yang mungkin hipertensi karena pusing. Stres ya. Iya ya. Oh iya, satu hal tadi yang paling penting adalah autoimun. Kalau dulu bilang di Sinovac itu kan memang agak kurang tepat untuk pengidap penyakit autoimun, tapi bisa disuntik vaksin COVID juga, yaitu tipenya mRNA tadi. Yang tipenya apa tadi? Moderna dan Pfizer. Pfizer. Ya, itu untuk autoimun aman gitu. Oke. Terus aku mau nanya nih, Dok. Dari masing-masing jenis vaksin kan ada jeda ya, dari dosis pertama ke dosis kedua itu ada jeda yang memang harus kita tunggu. Nah, masing-masing vaksin ini beda-beda ini nggak sih, Dok? Jangka waktu dari vaksin ke satu dan kedua gitu. Rata-rata sih sama ya. Kalau untuk Sinovac, Sinopharm, terus AstraZeneca itu semua 28 hari. Tapi kalau untuk Pfizer itu sekitar 3 mingguan gitu. Kalau untuk Moderna juga sama 28 hari gitu. Kalau si AstraZeneca, Dok, itu katanya sebulan ya? 28 sebulan hari. Lebih. 28 hari sampai 48 hari gitu. Oh, oke. Terus yang dari efek gimana, Dok? Yang kita perlu perhatikan adalah biasanya KIPI-nya. KIPI itu apa, Dok? Efek samping kejadian ikutan pasca imunisasi gitu. Nah, itu dia banyak apa namanya ya, case yang memang aku kebetulan memang Sinovac ya. Efeknya di aku untuk dosis pertama lebih kayak ngantuk aja gitu. Ya. Nggak tahu itu memang efeknya apa enggak, tapi memang after vaksin aku agak ngantuk gitu kan. Nah, terus pas dosis kedua sebenarnya nggak ada efek apapun, cuma terasa lebih sakit di bagian yang disuntik, Dok, gitu. Lebih pegel gitu. Ya, betul sekali. Jadi untuk Sinovac, Sinopharm itu jarang kita temukan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasinya, karena memang dari jenis vaksinnya juga lebih aman gitu. Jadi efeknya tadi betul ngantuk, karena memang efek besarnya itu adalah efek samping besarnya adalah fatigue.
fatigue itu artinya apa sih? Yang ngantuk gitu. Artinya gitu. Oke. Nah, sisanya mungkin ada beberapa orang yang agak mual atau apa sih demam subfebris itu antara 37 sampai 37,5. Tapi biasanya jarang sangat terjadi. Jarang banget terjadi. Gitu. Biasanya malah nggak ada terjadi apa-apa, mau baik suntikan pertama atau kedua. Tapi tergantung, kalau suntiknya benar-benar kena otot, mungkin Mas Andes tadi bilang, aduh kok nggak enak ya dok kena mungkin itu Mas Andes olahraga, maksudnya rajin olahraga, kan ototnya lebih yang sering olahraga atau atlet kan ototnya lebih banyak kan, tentunya kan manapun itu akan lebih sakit ketimbang yang lemah. Saya sempat mikir ini jarum yang lebih besar apa gimana ya, kok lebih sakit gitu pas disuntik gitu dok. Gitu ya. Iya. Enggak sih. Tapi sebenarnya dari jenis-jenis vaksin yang ada, jenis vaksin apa sih dok yang punya efek lebih terlihat kencang gitu? Kencang dalam artian kata apa nih? Kayak misalkan sampai mengakibatkan demam beberapa hari gitu. Dari beberapa case. Tentunya jenis yang berbasis mRNA gitu, karena dia kan membentuk protein dulu tuh. Jadi protein tertentu yang memancing si badan kita membuat respon imun, sehingga itu akan lebih berefek efek samping yang lebih besar daripada Sinovac, Sinovac dan AstraZeneca. Itu saya sendiri pribadi mengalami karena saya udah mendapatkan suntikan ketiga yaitu Moderna, itu semua ada gitu. Sampai saya pikir apa jangan-jangan saya kena COVID lagi nih ya gitu. Nggak taunya enggak. Jadi ada nyeri di tempat suntikan, kemerahan, ada bengkak juga komplit di saya. Terus demam subfebris juga ada sampai hampir 38 derajat. Terus ada mual tapi nggak sampai bengkak. Terus ada sakit kepala dan khas deh mualnya itu gitu. Masih banyak ya orang-orang yang memang ogah istilahnya. Entah itu ogah atau memang takut gitu ya, udah takut duluan nih ngedenger isu di luaran vaksin efeknya macam-macam, inilah itulah gitu kan ya. Nah, gimana nih cara dokter untuk meyakinkan listeners dimanapun berada untuk yuk kita segera vaksin? Gitu. Saya harus bilang meskipun kita sudah pernah kena COVID, itu tidak menutup kemungkinan kita terkena reinfeksi, maksudnya terkena infeksi COVID yang kedua. Karena yang tadi saya bilang virus ini seumur saya nih sampai umur segini saya baru ketemu virus yang sebegitu dahsyatnya, sebegitu pintarnya sampai dia bisa bermutasi ke berbagai macam varian, sehingga kita pun harus semakin pintar menyiasati, memproteksi diri kita, mempreventif diri kita sendiri dengan tentunya satu yang 5M, kedua nutrisi gitu kan, vitamin, yang keempat itu vaksin jangan lupa gitu. Karena dengan adanya vaksin kan tentunya antibodi di dalam tubuh kita udah kenalin begitu nanti kita kena nih amit-amit kan ada jenis-jenis baru yang tentunya mikropartikelnya juga lebih kuat mengambang di udara, sehingga kalau kita kena nanti tubuh kita akan bilang, ini kok kayaknya saya udah pernah dapat nih. Dapatnya dari mana? Dari vaksin itu gitu. Oh, jadi dia akan bisa melawan. Kalau yang nggak pernah vaksin sama sekali, pasti otomatis kalau kena COVID akan jauh lebih berat daripada yang sudah pernah divaksin gitu. Sudah pasti kita hidup berdampingan dengan si virus, ya kan, si COVID-19 ini. Dan vaksin ini gunanya lebih kepada memperkecil efek samping dari penyakit tersebut ya dok. Bukan berarti setelah vaksin kita bebas gitu ya, kita bebas nggak bakal terkena COVID. Itu belum pasti, masih bisa terkena tapi mungkin gejalanya tidak separah yang belum divaksin gitu ya dok. Tapi jangan lupa juga
of course protokol kesehatannya tetap dijaga. Ya dok? Betul. Biar jadul, kalau enak ya tetap bakal unggul. Kayak kue Gabi nih, selalu bisa bikin kepingin. Nah, Omo Bites nggak cuma mengusung nostalgia makanan tradisional, tapi modifikasi rasa sampai ke titik maksimal. Ada rasa original, plus susu, sampai mix topping yang siap dibeli terus tanpa ngeliat tanggal. Langsung pesen yuk via DM Instagram di @omo.bites. Omo, yummy! Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Dokter, ada tips-tips buat listeners di rumah selama COVID-19? Tetap menjalani prokes dimanapun, di kantor, di rumah kan mau work from home, work from office. Kalau saya WFH, work from hospital selalu ya. Oh iya betul. Nah, apapun itu kita harus tetap prokes 5M, tetap menjauhi kerumunan, terus social distancing, pakai masker, cuci tangan sesering-seringnya. Kalau pulang dari mana-mana harus langsung mandi kayak gitu. Terus vitamin jangan lupa, zinc, terus jangan menganggap remeh virus COVID ini, karena sudah banyak sekali teman-teman, kerabat, nakes dan kenalan-kenalan kita yang dengan sangat menyesal harus tutup usia karena efek dari virus COVID ini kan. Jadi sebenarnya kita kalau sudah bisa survive, kita masih diberi kesempatan hidup. Kita harus benar-benar jaga diri kita gitu. Betul lagi, dok, setuju. Segala macam obat, segala macam terapi yang diberikan oleh dokter ketika Anda COVID tidak akan efek kalau hati Anda tidak bahagia. Gitu. Tetap menjadi hati Anda bahagia, positive thinking gitu. Dari obrolan kita bisa ambil, yuk kita segera vaksin agar membentuk satu imunitas tubuh yang semakin meningkat, imunitas dan daya tahan tubuh gitu kan dari pandemi gitu kan pastinya. Dan jangan lupa juga tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak episode 6 Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guest bersama Dr. Angela Halim, Kepala Departemen Marketing Sales Mitra Keluarga Mayoran dan Kelapa Gading. Simak episode terbaru di setiap minggu kedua dan keempat tiap bulannya untuk menjadi support system kamu supaya bisa mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Dengerin di pemutar podcast kesayangan. So stay tuned and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Bye! Thank you for listening. Stay healthy and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle.